Alhamdulillah, alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abadan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma yastawil ahya wal amwat inna Allaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur in anta illa nadir. Sadaqallahu azim. Fa ya ayyuhal hafizun usikum wa nafsi bittaqwallah la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan dan panutan dalam kehidupan, sehingga ketika kita mampu mengenal beliau, maka insyaallah setiap detik yang kita lalui, setiap langkah yang kita lakukan senantiasa beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam penanggalan Hijriah kali ini kita berada di hari kedua tahun baru kita, tahun baru Hijriah 1442. Kemarin malam memang tidak seperti biasanya. Semarak peringatan itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya diperingati dengan berbagai macam hal guna mengenang tentang bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat untuk menegakkan agama ini. Sekalipun demikian, tentu ini tidak mengurangi nilai kebahagiaan kita dengan pergantian dan perubahan tahun. Dalam salah satu ungkapan bahasa Arab yang menurut sebagian ulama dianggap sebagai hadis qudsi, inna kulla yawmin yatlu 'ala al-insan yaqulu ya ibna adam ana yawmun jadid wa 'ala 'amalika shahid faqtalini fa innani fursah fa idza dhahabtu 'anka falan a'uda ilaika ila yaumil qiyamah. Wahai anak Adam, saya adalah hari baru, kata hari, dan aku yang akan menjadi saksi atas apa yang kau perbuat pada hari ini. Maka manfaatkanlah aku, karena aku adalah kesempatan yang apabila aku pergi, ia tidak akan kembali, aku tidak akan kembali sampai datang hari kiamat. 1441 adalah masa lalu yang tidak akan pernah kembali. 1442 adalah hari kedua ini yang sedang kita jajaki dan langkah waktu jalani kita waktu ini. Mari kita merenungkan kembali. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengajak sedikit dari sekian banyak hikmah kenapa Umar bin Khattab ketika hendak membuat penanggalan tahun kita itu menggunakan momentum hijrah, bukan kelahiran Rasulullah, bukan momentum-momentum lain, perang Badar atau yang lain sebagainya, tetapi menjadikan hijrah sebagai momentum penanggalan ini. Dalam banyak referensi kita dapatkan bahwa hijrah adalah titik balik kemenangan, titik balik setelah 13 tahun Rasulullah SAW berjuang berdakwah, mulai dari pertama kali menerima wahyu al-alaq sampai 13 tahun berdakwah, Rasul tidak mendapati apapun kecuali permusuhan, bahkan tidak jarang yang dihadapi oleh Rasulullah SAW adalah penindasan bahkan secara fisik.
lebih sepeninggal pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Maka perintah hijrah datang untuk kemudian mundur satu langkah menuju kemenangan yang luar biasa setelah Nabi SAW 10 tahun menjalani dakwah di Madinah. Pada bagian awal peristiwa hijrah ini, setidaknya ada 3 hikmah yang bisa kita petik sebagai pembelajaran. Yang pertama adalah ketika Nabi SAW mendapati perintah hijrah dari malaikat Jibril, dari Allah malaikat Jibril, dengan waktu yang sangat singkat, lalu Nabi sampaikan kepada Abu Bakar untuk menemani beliau. Ketika itu Abu Bakar menawarkan atau sudah menyiapkan 2 ekor unta dan menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk menggunakan salah satunya untuk beliau. Tetapi dengan tegas Nabi mengatakan, aku tidak mau menggunakannya kecuali aku bayar harganya. Pelajaran pertama adalah pengorbanan. Proses perubahan besar dalam hidup. Cita-cita besar dalam hidup. Apapun yang ingin kita raih, terlebih sebuah perjuangan besar untuk menegakkan agama, adalah omong kosong kalau kemudian kita hanya berkoar-koar tanpa pengorbanan. Baik itu secara fisik, materi, bahkan segala apa yang kita punya. Lewat peristiwa itu Nabi mengajarkan bagaimana kita mengorbankan apapun yang kita miliki. Dalam hal ini ketika kita ingin meraih cita-cita besar dalam hidup, tidak jarang bagaimana orang tua siap dan rela mengeluarkan apapun yang dia miliki. Maka dalam konteks ini sebagai seorang anak yang telah orang tua berkorban luar biasa dari segi materi, maka kita siap berkorban dengan perjuangan luar biasa. Jangan pernah berleha-leha untuk kemudian kita meraih cita-cita yang kita inginkan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah lewat bagian awal dari peristiwa hijrah itu, kita diajarkan tentang arti hidup dan mati. Dari mana ini kita dapat? Ketika Nabi SAW setelah menyampaikan kepada Abu Bakar tentang rencana keberangkatannya untuk hijrah di malam, Nabi menemui Ali bin Abi Thalib, lalu meminta beliau untuk tidur di tempat di mana Nabi biasa tidur. Karena Nabi sudah dikasih tahu bahwa malam itu mereka akan mengepung Rasul untuk membunuh. Bayangkan, seorang Ali bin Abi Thalib sadar betul resikonya adalah kematian. Tidur di tempat biasa Nabi tidur, kemudian menggunakan selimut yang biasa Nabi pakai untuk tidur. Lalu kemudian Nabi menyelinap keluar tanpa satu orang pun yang melihat Nabi keluar. Yang mereka lihat adalah dari celah-celah melihat tempat Nabi tidur ada sosok seseorang. Itu artinya kalau mereka tidak buka terlebih dahulu kemudian langsung menusukkan benda tajam, pedang dan apapun yang mereka pegang, Ali bin Abi Thalib siap merenggut nyawa untuk mengganti Rasulullah SAW. Apa yang diajarkan tentang hidup dan mati di sini? Dalam surah Ali Imran ayat 169 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaat, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan kalian kira mereka yang mati di jalan Allah itu betul-betul mati. Tidak. Mereka hidup, bahkan mereka tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ayat yang tadi Khatib bacakan di awal surah Fatir ayat 22 dengan 23, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada orang yang masih menarik dan menghembuskan nafas tetapi dianggap sebagai orang mati. Wa ma yastawil ahya wal amwat. Tidaklah sama orang yang hidup dan orang yang mati. Dalam berbagai kitab tafsir dimaksudkan ayat tersebut, yang dimaksud dengan orang hidup dan orang mati adalah orang mukmin dan orang kafir. Orang kafir, kata ayat ini, adalah orang yang mati. Innallaha yusmi'u man yasha. Allah yang akan memperdengarkan hidayahnya kepada siapa yang menghendaki. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur.
Begitu luar biasa keinginan Nabi untuk memberikan hidayah, petunjuk dan mengajak orang-orang kafir Quraisy ketika itu masuk ke dalam Islam. Allah katakan, "Wa ma anta bimuslimin fil qubur." Engkau sekali-kali tidak akan mampu memperdengarkan petunjuk dan daya Allah itu kepada mereka yang sudah berada dalam kubur. Mereka yang sudah tertutup hatinya dari pintu hidayah itu dianggap oleh ayat ini sebagai orang yang sudah mati, padahal mereka masih menarik dan menghembuskan. In anta illa nadhir. Engkau tidaklah kecuali hanya pemberi peringatan. Karena itu, hidup dan mati dalam agama kita adalah kesinambungan kebahagiaan kita dalam kehidupan sekarang dan setelah kehidupan ini. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita disadarkan tentang hakikat dan arti hidup dan mati itu. Banyak saudara-saudara kita yang terbaru tentang salah seorang dokter yang luar biasa mendedikasikan hidupnya untuk membantu saudara-saudara yang sedang terkena musibah, bahkan direnggut nyawanya, sampai kemudian terkenal kemana-mana, viral di mana-mana. Apa yang menjadikan mereka viral, beliau itu terkenal, adalah karena kebaikan-kebaikan dan kebaikan yang ada pada dirinya. Bagaimana kepedulian luar biasa. Beliau wafat karena wabah ini. Betul, secara fisik sudah tidak lagi menarik dan menghembuskan nafas, tetapi di sisi Allah, bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup dan Allah tetap memberinya rezeki. Karena mereka yang meninggal karena wabah dalam keadaan beriman, dalam keadaan taat dan patuh, bagaimana dalam kondisi sesulit apapun tetap melaksanakan ibadah salat, itu adalah seorang yang syahid. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, masih punya hubungan dan rangkaian dengan sebelumnya, adalah lewat peristiwa hijrah ini. Di bagian awal tentang peristiwa hijrah ini kita diajarkan tentang arti usaha dan tawakal. Penyerahan diri penuh kepada Allah itu adalah setelah kita memaksimalkan usaha sekecil apapun yang kita lakukan. Sikap Rasulullah SAW ketika berada di Gua Sur, ketika beliau bersama Abu Bakar bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh beliau. Padahal hanya sebuah cekungan tanah. Tetapi Nabi ketika itu begitu luar biasa tenang. Kenapa Nabi merasa begitu luar biasa tenang? Karena dengan perintah yang sangat singkat, Nabi merasa Nabi sudah melakukan segala upaya untuk menghindarkan dari apa yang bisa mengenai dirinya dari keburukan. Mengambil arah yang berlawanan dari biasanya orang kalau pergi ke Madinah. Berupaya kemudian mencari orang yang bisa menghapus jejak agar tidak diketahui. Dan sedemikian rupa cara beliau lakukan sehingga kemudian sampai bersembunyi di sini. Yang secara logik, kalau saja orang-orang kafir Quraisy itu mau menundukkan kepalanya, mereka lihat ada Nabi dan Abu Bakar di sini. Tetapi kuasa Allah laba-laba ada, dengan begitu cepat menutupi tempat tersebut. Dan Nabi kemudian selamat dengan Abu Bakar ketika itu. Berbeda kondisinya ketika dalam perang Badar. Nabi begitu luar biasa resah, sehingga para sahabat menenangkan beliau, "Ya Rasul, cukup. Insya Allah Allah menolong." Kata Nabi, enggak. Dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala sejak lama mengingatkan kepada Nabi, "Wa'idu lahum mastata'tum min quwwah." Persiapkan segala apa yang kau mampu dari kekuatan untuk menghadapi perang ini. Nabi merasa bahwa persiapan secara material dan fisik itu masih belum maksimal. Karena itu Nabi bermohon dengan sangat kepada Allah, bahkan riwayat menyebutkan sampai jatuh korban. Itu artinya kita diajarkan bahwa penyerahan diri penuh kepada Allah, bertawakal itu adalah bagaimana kita mengambil peran sekecil apapun, semaksimal kita mampu. Di tengah pandemi seperti sekarang, apa yang kita lakukan dengan social distancing, menggunakan masker, mencuci tangan dan lain sebagainya adalah upaya kita
Kalau dengan upaya itu, dengan segala apa yang tetap masih kena, Allah tentu ingin memberikan jauh ada hal yang terbaik, mengajarkan kepada kita. Tetapi kalau kemudian kita terkena tanpa mempedulikan protokol kesehatan itu artinya kita konyol. Kita belum mengambil peran. Ingat ketika Maryam, Allah dengan kuasanya takdirkan beliau hamil tanpa disentuh oleh satu laki-laki manapun. Lalu kemudian tuduhan begitu macam cara diarahkan sehingga ia harus melahirkan sebatang kara. Tidak ada yang membantu, di bawah sebatang pohon kurma. Selesai melahirkan dalam keadaan nifas. Bayangkan haus dan lapar luar biasa setelah capek begitu luar biasa. Ingin rasanya mendapatkan makanan dan minuman. Apakah kemudian lantas begitu saja Allah kasih? Enggak. Allah masih perintahkan kata Allah kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bizid'in nakhlati tusabit alaihi ruqaban jadid. Wahai Maryam, goyangkan itu pohon kurma. Kalau kita pakai logika, bagaimana caranya menggoyangkan pohon kurma, padahal laki-laki normal yang tokat saja belum tentu bisa menggoyangkan pohon kurma. Tapi Allah perintahkan itu untuk mengambil peran. Sama seperti Siti Hajar yang ditinggal oleh Ibrahim di Mekah. Ketika tahu bahwa itu adalah perintah Allah, kata Siti Hajar, tinggalkan aku dengan anaknya. Tapi apa lantas kemudian Siti Hajar dalam tangan? Enggak. Ia melihat di Bukit Sofa ada fata morgana, melihat di sana seolah-olah ada air. Ia pergi mencari air. Tidak dapat. Ia lihat ke Marwa. Ada fata morgana di sini. Ia pergi ke sana, tapi tidak dapat apapun juga. Ia kembali melihat anaknya, balik lagi sampai 7 kali. Ketika itu kemudian kembali dari tumit anaknya lahir, keluar sumber mata air abadi sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman pula Zam-Zam. Jangan abaikan upaya itu. Maka apa yang Allah sampaikan, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah akan mencukupi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, bukan tidak berupaya. Tetapi bisa jadi upaya kita menuju ke arah sana karena keyakinan yang kita lakukan dan kita mengikuti apa yang Allah perintahkan dengan usaha. Tapi Allah hadirkan dari caranya Allah sendiri untuk tidak menyia-nyiakan upaya kita. Karena itu penyerahan penuh kepada Allah adalah setelah kita memaksimalkan potensi yang kita miliki, kemudian memaknai hidup bukan hanya sekedar menarik dan menghembuskan nafas, tapi bagaimana menghadirkan kesinambungan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang selalu kita mohonkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan semua itu akan mampu kita raih cita-cita besar itu hanya dengan pengorbanan yang maksimal, baik secara materi, secara jiwa, secara raga, secara apa yang kita mampu kita kerahkan. Insya Allah Allah akan berikan hasil terbaik. Dan itulah arti dan makna sebuah peringatan peristiwa hijrah, dan kita menandainya dengan pergantian tahun. Mudah-mudahan di 1442 ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadirkan hidayah dan memberikan taufiknya kepada kita, sehingga insya Allah segala niat dan upaya kita senantiasa diridhoi dan Allah mengabulkan segala bentuk permohonan kita insya Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil mubin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum ila rahim. Qul qawli hadza wa astaghfirullah.